Monas tidak dibangun dalam satu hari, butuh tahunan perencanaan dan konstruksi. Demikian juga, membangun kekayaan dan mencapai kebebasan finansial merupakan proses bertahap yang memerlukan perencanaan yang matang, usaha yang gigih, dan perlu mendisiplinkan diri. Bahkan, orang yang memulainya dengan niat baik saja masih bisa membuat pengelolaan keuangan yang keliru dan merugikan. Hal ini dapat merusak tujuan serta kesejahteraan keuangan mereka, terlepas dari besarnya pendapatanmu saat ini. Kebiasaan keuangan yang buruk sangat berdampak negatif pada kestabilan keuangan dan kesejahteraanmu secara keseluruhan. Sebagian besar ahli mensepakati bahwa dengan mengidentifikasi dan memperbaiki kebiasaan ini sangat penting untuk menuju pertumbuhan keuangan yang lebih makmur. Jika kamu belum yakin mengenali cara-cara kebiasaan negatif ini, kami ada di sini untuk membantu kamu. Video ini menawarkan daftar praktek yang telah banyak digunakan orang yang sudah sukses dalam mengelola keuangan mereka. Gunakan langkah-langkah ini sebagai panduan untuk mengidentifikasi serta mengatasi potensi jebakan finansial yang dapat menguras sumber daya kamu dan menghambat perjalanan kamu menuju kekayaan. Jadi, tanpa banyak omong lagi, mari kita telusuri 9 kebiasaan yang banyak orang kaya dengan sengaja menghindarinya guna membuka jalan menuju keberhasilan finansial. Nomor 1. Tidak memiliki rencana keuangan. Sama saja seperti kamu bernavigasi tanpa kompas. Kamu menjadi mudah terlena dari tujuan keuangan kamu. Studi terbaru dari Universitas Creighton mengungkapkan bahwa 92% individu gagal mencapai tujuan keuangan mereka karena kurangnya perencanaan yang memadai. Tanpa pendekatan terstruktur dalam mengelola keuanganmu seperti membuat anggaran, kamu jadi mudah tergoda untuk melakukan pembelian impulsif dan mengeluarkan uang lebih dari yang seharusnya. Bahkan dengan pendapatan yang besar, tanpa adanya strategi keuangan dapat mengalihkan kamu dari tujuan keuanganmu. Sebaliknya, membuat anggaran yang merinci bisa menjaga pengeluaranmu dan membantu kamu menghindari keputusan yang buruk. Jika kamu menghadapi pengeluaran tidak terduga yang tidak termasuk ke dalam anggaran, kamu akan lebih siap dan dapat menyusun cara untuk mengatasinya. Selain itu, ini akan membuatmu lebih mudah memantau kemajuan keuanganmu. Imajinasi dan tekadmu adalah alat yang paling ampuh untuk merencanakan masa depanmu. Visualisasikan tujuan kamu dan tentukan di mana kamu ingin berada dalam 10, 15, atau bahkan 20 tahun ke depan. Lalu buatlah langkah strategi yang praktis untuk mencapainya. Nomor 2. Menetapkan tujuan yang tidak realistis. Selain tidak memiliki rencana, lubang besar lainnya adalah kebiasaan menetapkan tujuan yang tidak realistis. Banyak orang menetapkan tujuan keuangan yang tidak sejalan dengan jalur kesuksesan mereka. Tujuan seperti itu bisa menjadi sangat samar, terlalu general atau sangat ambisius tanpa adanya jangka waktu yang jelas. Di dunia yang modern dan serba instan ini, di mana orang meniru gaya hidup para selebritis telah menjadi umum di kalangan kelas bawah, dan menetapkan target yang terlalu tinggi seperti itu seringkali berakhir dengan kekecewaan. Itulah mengapa orang kaya sejati biasanya menghindari kebiasaan ini. Penelitian terbaru telah menunjukkan bahwa banyak orang muda di bawah usia 35 tahun yang sering disebut sebagai generasi yang merasa tertekan mengalami kesulitan keuangan akibat pendapatan yang terbatas dan situasi ekonomi yang sulit. Mereka sering hidup dari gaji ke gaji, berjuang dengan hutang, pinjaman online, dan tantangan keuangan lainnya. Menetapkan tujuan yang terlalu ambisius tanpa rencana strategis dapat memperburuk situasi ini. Jadi, luangkan waktumu sejenak untuk menilai situasi keuanganmu saat ini dan tentukan di mana kamu ingin berada di masa depan. Pecah tujuan keuangan utamamu menjadi tujuan jangka pendek yang lebih mudah dicapai. Menjalani langkah-langkah kecil terasa lebih cepat tercapai dan bisa memotivasi kamu untuk mengejar tujuan yang lebih besar. Saat menetapkan tujuan, pastikan tujuannya spesifik, berjangka waktu, dan realistis. Ingatlah bahwa menetapkan tujuan seharusnya menjadi usaha pribadi. Maka, jangan biarkan orang lain yang menentukannya untuk dirimu. Kebiasaan ini bisa sangat mempengaruhi kesuksesan keuangan kamu. Nomor 3. Ketidaktahuan keuangan. Ketidakpedulian terhadap pengetahuan keuangan adalah hambatan besar untuk pertumbuhan dan dalam konteks ini, kebebasan finansial.
Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 85% orang Indonesia kurang memiliki pengetahuan keuangan, dengan perbedaan yang signifikan antara generasi yang lebih tua dan yang lebih muda. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar populasi mengalami kesulitan dalam literasi keuangan. Banyak orang mengaitkan kebebasan finansial dengan sekedar hidup dalam momen ini dan mengejar setiap keinginan mereka. Namun, kebebasan finansial tidak memiliki makna yang sama pada semua orang. Ini harus melibatkan penerapan strategi keuangan yang sudah terbukti, kemudian disesuaikan dengan situasi individu. Intinya adalah menguasai manajemen uang yang efektif. Meskipun seseorang yang punya kepribadian terbuka akan pengalaman biasanya lebih ingin tahu dan ingin cepat belajar. Namun bukan berarti yang lain tidak perlu mencari pengetahuan semacam itu. Tetap membuat dirimu teredukasi akan selalu memberikan manfaat yang positif, terutama dalam hal keuangan. Teruslah memperbarui informasi dengan membaca buku, mengikuti berita keuangan, dan mengikuti tren keuangan yang sedang naik daun. Berkonsultasi dengan penasihat keuangan juga bisa sangat menguntungkan. Kebiasaan ini akan sangat mempengaruhi kesuksesan keuanganmu. Nomor 4. Ketidakdisiplinan keuangan. Disiplin adalah hal penting untuk mencapai apapun. Namun statistik menunjukkan bahwa hanya 40% orang Indonesia yang menghabiskan lebih sedikit dari yang mereka hasilkan. Ini menunjukkan kurangnya kedisiplinan keuangan yang merata. Meskipun kamu tergoda untuk berfoya-foya ketika mendapatkan kenaikan upah, penting sekali untuk tetap waspada terhadap kebiasaan pengeluaranmu. Tentu saja, tidak ada salahnya untuk meningkatkan gaya hidup atau kebiasaan pengeluaran setelah kenaikan gaji. Dan sepenuhnya masuk akal jika dilakukan sesekali untuk memanjakan diri. Namun, pengeluaran yang tidak terkontrol secara terus-menerus dapat menguras keuanganmu, bahkan jika pendapatanmu telah jauh meningkat. Kuncinya adalah menjaga tingkat pengeluaran yang konsisten, sambil terus mencari peluang untuk meningkatkan pendapatanmu. Memulai dengan kebiasaan dan strategi keuangan yang kuat adalah langkah terbaik. Tetapi tantangan sebenarnya adalah tetap berada di jalur yang benar meskipun terdapat gangguan dan godaan. Perlu dicatat bahwa ada banyak individu yang berkecukupan mengaitkan kesuksesan yang mereka raih dengan kedisiplinan diri. Praktik disiplin ini dalam hal keuangan akan memupuk konsistensi yang sangat penting untuk kebebasan finansial. Memegang teguh prinsip ini akan mempermudah kamu untuk memantaskan diri guna mendapatkan imbalan jangka panjang. Penting untuk dipahami bersama bahwa kesuksesan keuangan bukanlah suatu peristiwa yang datang secara instan, melainkan perjalanan berkelanjutan yang dibangun di atas kendali diri dan usaha sehari-hari. Memeluk gaya hidup dan sikap disiplin akan membimbing kamu secara otomatis menuju pencapaian keberhasilan. Kebiasaan ini sangat penting untuk mencapai keberhasilan keuangan kamu. Nomor 5. Mengambil hutang yang buruk. Poin ini sangat mudah dipahami. Hutang dapat menjadi hambatan besar dalam mencapai tujuan keuanganmu. Oleh karena itu, penting untuk menghindari hutang yang tidak perlu. Namun, di dunia saat ini dengan akses kemudahan ke lembaga pinjaman, maka lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Banyak orang yang antusias membuat kartu kredit atau mengambil pinjaman bank untuk membeli mobil segera setelah mereka mulai mendapatkan penghasilan. Pendekatan yang sangat tidak ideal. Kartu kredit biasanya mengenakan bunga yang sangat tinggi jika kamu tidak melunasi hutang secepatnya pada setiap bulan. Dan pada pinjamanmu pasti tertera ketentuan serupa. Menariknya, kebanyakan orang kaya akan menghindari atau mengeliminasi sebagian besar jenis-jenis hutang, kecuali hutang yang baik seperti KPR, yang mungkin mereka pertahankan terutama untuk mendapatkan manfaat pajak. Kamu mungkin tergoda untuk menggesekkan kartu kreditmu untuk barang mewah yang selalu kamu idam-idamkan. Namun kenyataannya adalah, jika kamu perlu kredit untuk membelinya, kemungkinan besar kamu tidak mampu membelinya. Jadi, tahanlah hasrat untuk membelinya. Mengandalkan kartu kredit tanpa strategi pembayaran yang logis merupakan termasuk dalam kebiasaan yang paling merusak secara finansial. Tingkat bunga yang tinggi dapat membuat hutang hampir tidak mungkin terbayar. Mempunyai saldo hutang yang besar di kartu kredit, terutama jika kamu melewatkan tempo tagihan pembayaran, pasti akan menyebabkan dampak buruk pada skor kredit kamu. Untuk menghindari pengeluaran uang untuk bunga dan biaya admin,
Usahakan untuk melunasi kartu kredit sepenuhnya setiap bulan. Jika kamu tidak dapat melakukannya, pertimbangkan untuk menghilangkan kartu kredit dari alat keuanganmu. Kebiasaan ini sangat penting untuk menghindari hutang yang buruk dan menjaga status keuanganmu tetap sehat. Nomor 6. Menolak perubahan. Menerima perubahan bisa menjadi hal yang menantang, meskipun itu adalah aspek fundamental dalam kehidupan. Manusia adalah makhluk kebiasaan dan lebih suka berada dalam zona nyaman mereka yang sudah familiar. Bahkan, sebuah studi oleh Forbes menunjukkan bahwa 45% karyawan dalam organisasi lebih suka menjaga status quo mereka. Ketidaksetujuan terhadap perubahan ini menjadi sangat kuat ketika mereka diminta melepaskan barang-barang yang berharga secara sentimental dan emosional, seperti menjual warisan atau mengubah kebiasaan lama mereka. Meskipun melekat pada yang sudah akrab, memberikanmu kenyamanan, itu juga dapat menghambat pertumbuhan kamu. Kamu tidak dapat mencapai hasil baru dengan cara yang lama. Mencapai tujuan keuanganmu seringkali membutuhkan pengorbanan tertentu. Jangan menghalangi dirimu sendiri. Fleksibel dan adaptiflah manakala sikap itu diperlukan. Ubah kebiasaan kamu demi membuka jalan menuju keberhasilan. Nomor 7. Menunda-nunda. Banyak studi menunjukkan bahwa 20% orang Indonesia dan 95% mahasiswa mengidentifikasi diri mereka sebagai sang penunda pekerjaan. Ketergantungan pada smartphone, teknologi, dan situs media sosial kerap kali mengalihkan perhatian generasi milenial dari perencanaan keuangan. Menunda beberapa hari untuk mulai menyimpan atau merumuskan rencana keuangan dapat sangat menghambat kemajuan keuangan kamu. Kemudian, seiring berjalannya waktu, kamu mungkin merasa hanya berjalan di tempat. Kamu merasa tidak membuat satu langkah kemajuan pun dalam menuju tujuan kamu. Ketika kamu tergoda untuk menunda sesuatu, paksakan saja dirimu untuk melakukannya sesegera mungkin. Dengan bertindak tanpa penundaan, kamu dapat melawan rasa malas dan membangun kebiasaan menjadi orang yang produktif. Apabila kamu berhasil mengatasi kebiasaan ini, tindakanmu akan tanpa ragu membawa kamu lebih dekat pada tujuan keuangan kamu. Kebiasaan ini sangat penting dalam mencapai tujuan finansial. Nomor 8. Mengandalkan satu sumber pendapatan. Mengandalkan hanya satu pekerjaan untuk pendapatan bukanlah strategi bagi mereka yang bertujuan untuk mencapai kekayaan yang besar. Dalam sebuah studi oleh Thomas Carlyle, seorang akuntan publik bersertifikat dan perencana keuangan di negara Amerika, sekitar 65% orang kaya memiliki setidaknya 3 sumber pendapatan sebelum mencapai $1 juta pertama mereka. Pendekatan multi pendapatan ini mempercepat penghasilan dan memberikan perlindungan terhadap ketidakpastian. Sementara orang kaya umumnya melakukan diversifikasi investasi mereka, termasuk aset menghasilkan pendapatan pasif. Mereka sering melakukan praktik ini pada usia yang sangat muda. Memiliki beberapa properti mungkin terasa sangat sulit dijangkau bagi sebagian besar dari kita. Tetapi, ada cara yang lebih sederhana untuk memulainya. Jika kamu memiliki kamar ekstra, pertimbangkan untuk menyewakannya, atau kamu bisa memulai bisnis sampingan. Saat ini, proyek-proyek lepas telah merevolusi pasar kerja global, terutama di kalangan milenial. Individu-individu semakin meninggalkan pekerjaan tradisional untuk bekerja secara fleksibel pada berbagai proyek. Jika kamu memiliki keterampilan yang dapat dikomersilkan, pertimbangkan untuk menjadikannya sebagai bisnis sampingan untuk menciptakan sumber pendapatan tambahan. Nomor 9. Ketidaksabaran. Mencapai kesuksesan adalah proses bertahap dan tidak terjadi dalam semalam. Sepertinya sudah banyak individu yang sukses telah membuktikan. Keberhasilan itu membutuhkan usaha dan dedikasi yang konsisten. Sementara banyak orang yang memulai perjalanan keuangan mereka dengan rasa percaya diri dan tekad yang tinggi. Tapi tantangan tak terduga kadang-kadang dapat membuat mereka menjadi goyah. Meskipun ada banyak masalah, penting untuk tetap bersabar dan terus berusaha. Kita telah melihat banyak orang membuat kesalahan signifikan dalam investasi mereka karena ketidaksetujuan mereka dengan kecepatan akumulasi kekayaan yang mengakibatkan kesalahan yang menghambat pertumbuhan keuangan mereka. Sebaliknya, investor sukses seperti Warren Buffett
mendekati hal-hal dengan cara yang berbeda. Mereka sering berinvestasi dalam aset yang menghasilkan bunga seiring waktu. Sebagai contoh, Buffett masih memiliki saham yang dia beli pada tahun 1980-an, yang menjadi bukti besar kesuksesannya. Oleh karena itu, kesabaran sangat penting, baik saat kamu melakukan pembelian, memulai bisnis, atau berinvestasi dalam saham. Terima kasih banyak sudah menonton. Berikan kami suka, komentar, bagikan, dan berlangganan. Sampai jumpa lagi.